Ya, terima kasih masih bersama kami di iNews Today. Misa aparat kepolisian bersama TNI mendatangi rumah influencer Raymond Doni atau DJ Doni. Ya, aparat datang ke rumah DJ Doni untuk melakukan penyelidikan terkait teror yang diterima DJ Doni. Petugas kepolisian dari Polsek Durensawit dan petugas TNI dari Koramil Durensawit Rabu malam mendatangi rumah korban di kawasan Cipinang Indah, Durensawit, Jakarta Timur. Petugas mengecek rekaman CCTV dan meminta keterangan korban DJ Doni. Saat ini petugas sedang melakukan penyelidikan berdasarkan rekaman CCTV. DJ Doni menyebut polisi merespons cepat laporan yang ia sampaikan. Sejumlah barang bukti pun telah diserahkan DJ Doni ke aparat kepolisian. Malam 8.24 Pak. 2 orang naik motor lari. Responnya seperti apa? Bagus, responnya baik, langsung cepat tanggap, ya kan. Pak Kapolsek juga malam ini udah datang, dari Kodim juga datang melihat situasi di lapangan. Tadi juga anggota kepolisian sudah melakukan olah TKP, Bang, di rumah Abang. Sudah. Oke, ada temuan-temuan apa, Bang, yang disampaikan ke Abang? Bukti-buktinya, bukti ancaman, surat ancaman, terus apalagi tadi bukti bom molotovnya yang pecah, sumbunya. Ya, influencer Raymond Doni atau DJ Doni melapor ke Polda Metro Jaya terkait teror yang dialaminya. Ya, polisi didesak segera menyelidiki kasus teror yang diterima oleh sejumlah konten kreator. DJ Doni melaporkan teror yang dialaminya ke polisi. Laporan itu dilakukan lantaran DJ Doni menilai teror yang diterimanya tak hanya membahayakan dirinya, namun juga keluarga dan warga sekitar tempat tinggalnya. DJ Doni melaporkan teror itu atas dugaan pelanggaran sejumlah pasal, termasuk pasal terkait pembakaran dan ancaman. Bahkan, DJ Doni curiga pelaku teror bukan orang sembarangan karena mengetahui alamat tempat tinggalnya, meski domisili DJ Doni berbeda dari yang tertera di KTP. Nah, ini agak aneh juga, Mbak ya. Kalau misalnya dilihat alamat rumah saya dari KTP, alamat saya beda dengan KTP sebenarnya. Berarti memang udah agak canggih ini yang bisa tahu sampai rumah saya ini bisa canggih menurut saya. Nggak sembarangan ini, Mbak. Bukan orang sembarangan. Karena biasa kan orang kalau mau mencari alamat seseorang tuh menggunakan KTP, data dukcapil dan lain-lain gitu kan. Kalau ini enggak, saya juga nggak tahu bisa tahu alamat rumah saya dari mana juga. Bingung juga, Mbak. Ini agak canggih menurut saya nih. Sementara itu, polisi didesak untuk mengungkap kasus teror ini hingga tuntas agar tidak menimbulkan prasangka. Polisi bisa menelusuri para pelaku dari data dan informasi awal bahwa pelaku terindikasi pihak yang dirugikan atas aktivitas yang dilakukan oleh para influencer. Di mana negara? Di sinilah kita berharap Kepolisian Republik Indonesia, di mana tugasnya adalah menegakkan, di situ sudah jelas tugasnya menjaga keamanan dan ketertiban, melindungi masyarakat, mengayomi masyarakat, melayani masyarakat, menegakkan hukum. Di mana sekarang sudah benar harus bawa ke polisi, dan kepolisian saya kira tidak sulit untuk mencari hal ini. Tinggal sekarang adakah kemauan untuk memperbaiki keadaan ini atau tidak? Kalau memang kita ingin bersama, ya mari. Pemberitaan ini wajar harus disampaikan supaya semua tahu. Baik. Siapa yang melanggar, siapa yang tidak. Kan begitu. Baik. Pak Soleman, kira-kira siapa pelaku teror ini dengan banyaknya aktivis yang terkena teror? Dalam ilmu intelijen selalu yang melaksanakan itu adalah orang-orang yang merasa dirugikan akibat adanya pemberitaan ini. Teror yang diterima oleh DJ Doni diduga karena ia kerap bersuara terkait penanganan bencana banjir Sumatera dan mengkritik pengelolaan lingkungan. Tim Liputan iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Juru bicara Partai Demokrat Herzaki Mahendra meminta semua pihak untuk fokus pada penanganan bencana Sumatera. Ya, hal ini ia sampaikan lantaran banyaknya tudingan atau pengalihan isu politik yang menyeret Partai Demokrat di tengah situasi bencana. Juru bicara DPP Partai Demokrat Herzaki Mahendra menyayangkan banyaknya isu politik di tengah bencana yang melanda Indonesia, terutama bencana banjir dan longsor di Sumatera. Dirinya pun menyoroti sejumlah tudingan terhadap Partai Demokrat dan juga Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat yang juga Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono terkait kondisi kesehatan SBY hingga tudingan dalang dibalik isu ijazah palsu Jokowi.
Menurutnya, tudingan tersebut merupakan pengalihan isu di tengah bencana. Ia pun meminta semua pihak untuk tidak membuang energi terhadap isu dan rumor yang tidak berdasar dan meminta semua pihak untuk mengalihkan energi untuk pemulihan Sumatera pasca bencana. Belakangan juga muncul misinformasi terhadap Pak SBY, mulai dari rumor terhadap kondisi kesehatannya hingga beliau dituduh terlibat dalam isu pemalsuan ijazah Pak Jokowi. Isu-isu tersebut tidak benar. Sangat disayangkan perhatian kita hari-hari ini malah berusaha dialihkan ke isu-isu politik yang tidak berdasar. Pada seharusnya energi, waktu, sumber daya yang kita miliki, kita gunakan semaksimal mungkin untuk bisa membantu saudara-saudara kita yang membutuhkannya di daerah bencana. Mari kita bertanggung jawab dalam menyebarluaskan informasi, tidak mudah terprovokasi dan bersama-sama mengutamakan kemanusiaan. Saat ini yang paling membutuhkan perhatian adalah para korban di daerah bencana. Mari kita fokus pada saudara-saudara kita di sana. Sebelumnya, Partai Demokrat dan Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono terseret isu dalang di balik kasus ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Atas tudingan tersebut, Partai Demokrat pun membantah masyarakat tidak terprovokasi dan lebih fokus pada penanganan pasca bencana Sumatera. Dari Jakarta, Tim Liputan, A-News melaporkan. Pemirsa, sidang lanjutan perkara dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang PT Pertamina kembali digelar di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat. Dalam sidang, mantan Dirut PT Pertamina International Shipping, Yoki Firnandi, menyatakan tidak ada keterkaitan Riza Khalid dalam perkara yang menjeratnya. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta kembali menggelar sidang dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang PT Pertamina dengan terdakwa mantan Dirut PT Pertamina International Shipping, Yoki Firnandi. Jaksa dalam sidang ini menghadirkan 4 orang saksi untuk memberikan keterangan di hadapan majelis hakim. Berdasarkan keterangan saksi, proses pengadaan dan sewa kapal disebut telah dilaksanakan sesuai prosedur serta mengacu pada harga pasar. Saksi juga menyebut penyewaan kapal memberikan keuntungan bagi PT Pertamina International Shipping dan dalam persidangan tidak terungkap keterangan saksi yang mengaitkan Riza Khalid maupun adanya unsur gratifikasi dalam suap di perkara ini. Sampai 2022 ada tagihan sejumlah $1 juta itu belum tertagih oleh Pertamina, belum pernah terselesaikan. Tetapi pada saat kepemimpinannya Pak Yoki, tagihan itu diselesaikan. Itu bukti bahwa klien kami itu memang dalam memimpin KPI itu baik, gitu, memberikan keuntungan. Dan posisinya Pak Yoki kalau saya dipis, itu juga di persidangan juga terbukti bahwa Pak Yoki beserta fungsi-fungsi di bawahnya dalam mengadakan pengadaan sewa kapal juga semuanya sama, melewati prosedur yang sama, dengan harga sesuai harga pasar, tidak kemahalan dan membawa keuntungan kepada perusahaan. Anda kembali di iNews Today. Pemirsa, kelebihan kapasitas gunungan sampah setinggi 40 meter di TPST Bantar Gebang, Bekasi longsor. Akibatnya 3 truk sampah tertimbun longsor. Mobil emang coy kena ulah buang kadang, urukan sampah emang coy diharap tah. Ya mobil tah. Ilu mobil pusat. Gunungan sampah di zona 4 TPST Bantar Gebang, Kota Bekasi, Jawa Barat, longsor pada Rabu siang. Longsor sampah setinggi 40 meter ini juga menghantam 3 truk sampah yang sedang mengantri hingga terjatuh ke sungai. Allah, astagfirullahaladzim. Apa? Ya, itu. Bantuan. Salah satu sopir yang berada dalam truk saat kejadian ikut terseret. Mang, itu ya. Turunkan itu jalan mana? Beruntung, sopir berhasil selamat. Longsor sampah di TPST Bantar Gebang sudah sering terjadi karena kapasitas berlebih. Ya memang nggak perlu, kemudian penataannya kurang bagus, ditambah air hujan, kan jadi berat tuh. Ini udah keberapa Bang kalau Abang tahu? Ya belum lama ini, kira-kira sebulan yang lalu juga longsor itu di zona 2. Oh ya, sempat yang ada luka-luka sopir juga itu ya. Pasca longsor, 8 alat berat diterjunkan ke lokasi untuk mengevakuasi truk yang tertimbun sampah. Proses evakuasi dilakukan dengan menata ulang gunungan sampah. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan.
Ya, sementara itu hujan berintensitas tinggi yang mengguyur Kota Padang sejak Kamis malam menyebabkan banjir susulan di daerah Batu Busuak, Kecamatan Pau, Kota Padang. Ya, inilah kondisi jalan penghubung menuju Batu Busuak, Kecamatan Pauh, Kota Padang. Sepanjang kurang lebih 50 meter, badan jalan amblas akibat banjir susulan. Putusnya satu-satunya akses jalan ini membuat aktivitas warga terhenti total. Kendaraan tidak dapat melintas, warga pun terpaksa berjalan kaki melalui jalur darurat. Hingga kini sedikitnya 50 kepala keluarga terisolir. Warga diimbau tetap waspada karena hujan masih terus berlanjut. Sementara itu, Kabupaten Gayo Luas kembali diterjang banjir bandang. Ya, banjir tersebut disebabkan hujan deras sejak 1 hari terakhir. Ya, banjir bandang susulan yang terjadi di Kabupaten Gayo Luas, Aceh menyebabkan jalan tergenang. Kendaraan yang melintas harus hati-hati karena arus yang deras. Banjir juga merusak perkebunan dan persawahan sehingga warga belum dapat menggarap lahannya yang masih tertimbun lumpur dan kayu. Warga berharap pemerintah dapat segera memulihkan dampak bencana ini dengan menormalisasi aliran sungai agar aktivitas warga dapat kembali berjalan normal. Ya, memang ada pendangkalan, tapi kalau volume debit airnya terlampau banyak, memang tidak mencukupi lagi untuk jalannya ke sampai meluap. Kiranya ya sesegera mungkin kiranya dapat dibuatkan bendungan, normalisasi sungai ini sehingga kami masyarakat ini bisa untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana biasa, yaitu bersawah. Karena selama ini sawah kami yang terdampak ini memang sudah. Ya, banjir susulan di Gayo Luas Aceh menyebabkan jembatan penghubung antara desa ambruk. Ya, selain itu mobil dinas camat yang berada di atas jembatan ikut hanyut terseret arus. Sebuah mobil dinas milik Camat Pantan Cuaca, Gayo Luas Aceh, hanyut terbawa arus sungai. Peristiwa ini terjadi pada Kamis sore pukul 16.30 waktu Indonesia Barat di Desa Seneren, Kecamatan Pantan Cuaca, tepatnya di jembatan penghubung Desa Seneren dan Desa Kurnia. Mobil dinas ini diketahui terjebak di atas jembatan sejak banjir bandang dan tanah longsor pertama melanda wilayah Gayo Luas Aceh pada 26 November 2025 lalu. Derasnya arus air susulan akibat hujan deras menyebabkan struktur jembatan tidak mampu menahan arus hingga akhirnya ambruk dan menyeret mobil ke dalam sungai. Warga yang berada di lokasi kejadian sempat berupaya melakukan penyelamatan agar tidak terseret lebih jauh oleh derasnya arus sungai. Hingga saat ini, mobil masih berada di aliran sungai dengan kondisi terendam. Dari Kabupaten Gayo Luas Aceh, Dosaino Ariga, iNews melaporkan. Bisa warga di Desa Balingkarang, Kecamatan Sekerak, Kabupaten Aceh Tamiang masih terisolir pasca bencana banjir bandang dan tanah longsor. Ya, sementara untuk akses transportasi, warga terpaksa menggunakan perahu kecil menerjang arus sungai. Pasca jembatan penghubung Desa Balingkarang, Kecamatan Sekera, Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh putus diterjang banjir bandang dan tanah longsor, warga terpaksa menyeberangi sungai untuk mengambil bantuan logistik menggunakan perahu kecil. Untuk sekali penyeberangan, warga harus membayar Rp20.000. Penyeberangan antar desa di pedalaman Kabupaten Aceh Tamiang yang terdampak parah bencana banjir bandang ini hanya bisa dilakukan kala aliran sungai dan debit air normal. Jembatan kan jembatan sudah rusak Pak, jadi kami memakai seperti boot itu lah Pak penyeberangannya. Cuma bisa muatnya cuma 2 Pak. Jadi 2 transportasi dari seberang ke seberang ini dan pakai boot aja. Warga terisolasi ini masih merasa khawatir dengan banjir susulan saat hujan deras kembali melanda desa mereka. Dari Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh, Syukri Syarifuddin, iNews melaporkan.
Ya, pasca bencana di Provinsi Aceh, Kementerian Pekerjaan Umum terus mempercepat pemulihan infrastruktur terdampak. Ya, salah satunya jembatan Kurang Betong di Kabupaten Aceh Jaya yang menghubungkan Aceh Jaya dengan Nagan Raya. Sejumlah alat berat terus bekerja untuk memulihkan akses transportasi yang sempat terputus akibat bencana banjir dan longsor. Penanganan darurat dilakukan oleh Kementerian Pekerjaan Umum bersama Pemda dan pihak terkait. Agar mobilitas masyarakat dan penyaluran bantuan tetap berjalan, Kementerian Pekerjaan Umum membangun jembatan sementara. Akses jembatan Kurang Betong kini sudah bisa dilalui secara terbatas sambil menunggu perbaikan permanen. Jembatan Kurang Betong merupakan jalur penghubung utama antara Aceh Jaya dan Nagan Raya. Kehadirannya menjadi penting bagi aktivitas warga dan distribusi logistik dan bantuan di wilayah terdampak. Ya, sementara itu Presiden Prabowo Subianto melanjutkan kunjungannya ke lokasi bencana di Aceh Tamiang pada Kamis pagi. Ya, Presiden meninjau pembangunan hunian sementara yang dibangun Danantara untuk warga terdampak banjir dan longsor. Presiden Prabowo Subianto meninjau struktur dan fasilitas hunian yang dibangun BPI Danantara bernama Rumah Hunian Danantara di Kebun Tanjung Semantoh, Karangbaru, Aceh Tamiang, Aceh, Kamis pagi. Presiden melihat langsung kondisi bangunan serta kelengkapan fasilitas yang disiapkan bagi warga terdampak. Hunian ini dilengkapi berbagai fasilitas pendukung antara lain toilet, kamar mandi, dapur umum, musola, serta taman bermain. Hunian ini juga dilengkapi fasilitas tempat tidur, kipas angin, serta akses wifi gratis untuk menunjang kebutuhan dasar para penghuni. Sebanyak 198 unit telah selesai dibangun pada 1 Januari 2026, disusul total 600 unit yang akan siap huni pada 8 Januari 2026. Danantara menargetkan pembangunan hunian secara keseluruhan mencapai 15.000 unit dalam 3 bulan. Itu ya, saya terima kasih sekali lagi. Saya nanti minta koordinasi yang ketat karena tadi dilaporkan ke saya bahwa kebutuhan rumah seluruh 3 provinsi adalah sekitar 90.000. Nah, ya kan? Tiga provinsi yang rusak berat. Apakah yang 15.000 nanti bagian dari 90.000 itu? Itu yang harus dibicarakan. Ya. Usai meninjau pembangunan hunian sementara, Presiden menggelar rapat terbatas dengan 10 Menteri Kabinet Merah Putih, Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh, serta Bupati Aceh Tamiang. Pemirsa, di tengah kritik sejumlah kalangan terhadap penanganan bencana Sumatera, Presiden Prabowo mengingatkan jika salah satu tugas pejabat ialah dikritik. Ya, Prabowo pun menghimbau pada para pejabat untuk tidak anti dan selalu siap dikritik. Saya pernah dengar ada kritik begini, untuk apa menteri datang ke tempat bencana? Hanya datang melihat. Ya, saudara-saudara, serba susah. Menteri tidak datang dibilang tidak peduli. Menteri datang, ya masa menteri ikut macul? Bukan itu. Pejabat datang, pemimpin datang melihat apa kekurangan, apa masalah, apa yang bisa kita bantu, mana yang kita bisa percepat. Kan begitu. Saya datang ketemu gubernur, ya gubernur sampaikan kita butuh ini, kita itu, Pak ada usul ini, ada. Saya tahu langsung. Saya bisa cek. Kan begitu ceritanya. Ya. Jadi ini ada, tapi ya mudah-mudahan saudara, saya percaya dengan bukti. Jadi saya sampaikan ke saudara, para pimpinan, para menteri, para kepala badan, gubernur, semua. Salah satu
kewajiban seorang pemimpin adalah siap untuk dihujat, siap untuk difitnah, siap untuk tapi tidak boleh kita terpengaruh dan tidak boleh kita patah semangat. Pemirsa, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengunjungi lokasi banjir bandang terparah di Kecamatan Langkahan, Kabupaten Aceh Utara, Aceh. Mendagri menyerahkan bantuan sembako, pakaian, dan kebutuhan lainnya bagi warga terdampak bencana. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meninjau sungai mati di kawasan yang penuh dengan gelondongan kayu di Desa Gedumbak, Kecamatan Langkahan, Kabupaten Aceh Utara, Aceh. Banjir Aceh Utara tergolong ekstrim dengan ketinggian air mencapai atap rumah warga. Tak hanya pemukiman yang rusak, jaringan irigasi pertanian pun lumpuh. Menanggapi banyaknya kayu besar yang terbawa arus banjir, Mendagri minta semua pihak tidak berspekulasi. Ia menegaskan penilaian harus didasarkan pada data lapangan yang objektif, mengingat kekuatan arus banjir bandang mampu mencabut pohon-pohon besar sekaligus akarnya. Kita melihat memang situasinya memprihatinkan karena kita lihat saat terjadi, kita lihat sampah-sampah yang masih ada di atap, ya, artinya curahnya hujan sangat tinggi dan kemudian air juga naik cukup tinggi. Tadi ada irigasi, kita lihat juga seluruh irigasi juga airnya pernah juga naik, dan kita melihat juga di belakang kita ada apa ini namanya? Ini namanya sungai mati, tapi sekarang dipenuhi oleh kayu. Mendagri juga menyerahkan bantuan sembako, pakaian, dan kebutuhan lainnya bagi warga terdampak bencana. Dari Aceh Utara, Aceh, Armia Jamil, iNews melaporkan. Pemirsa, Pemprov Jakarta berhasil mengumpulkan donasi hingga 3,1 miliar rupiah di malam pergantian Tahun Baru 2026. Ya, uang tersebut akan didonasikan kepada masyarakat terdampak bencana di Sumatera. Peringatan malam Tahun Baru di Jakarta digelar tanpa kembang api. Acara diisi dengan penggalangan donasi serta doa bersama sebagai wujud empati terhadap bencana yang terjadi di Sumatera dan sejumlah wilayah lain di Indonesia. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menghimpun 3,1 miliar dalam rangkaian perayaan Malam Tahun Baru 2026. Uang tersebut akan didonasikan kepada masyarakat terdampak bencana di Sumatera. Saat ini barusan saya mendapatkan report, jadi jam 22.40 terkumpul angka 2.639.558. Ini adalah sepenuhnya partisipasi masyarakat publik Jakarta, dan kami untuk itu mengucapkan terima kasih. Pramono berharap doa serta bantuan moral, spiritual, dan sosial dari warga Jakarta dapat meringankan beban masyarakat di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, serta wilayah terdampak lainnya. Ya, sementara itu larangan penggunaan kembang api mewarnai pergantian tahun di sejumlah daerah di Indonesia. Ya, di Jakarta kembang api digantikan drone show, sementara sejumlah daerah menggelar doa bersama. Tak hanya untuk korban bencana, tetapi juga untuk negara Indonesia. Meski tanpa kembang api, perayaan Tahun Baru di Jakarta berlangsung meriah. Pertunjukan drone menghiasi langit Jakarta gantikan kembang api. Ratusan unit drone diterbangkan secara serentak membentuk berbagai pola dan visual atraktif di kawasan Bundaran HI Jakarta. Tidak hanya di Bundaran HI, pertunjukan drone juga digelar di Ancol. 1000 drone diterbangkan ke atas langit lengkap dengan cahaya LED dan membentuk berbagai pola. Sementara di Tangerang, Banten, acara kembang api digantikan dengan doa bersama untuk korban bencana di Pulau Sumatera. Kegiatan ini digelar di Masjid Raya Al-Azom, Tangerang. Petugas pun terus berjaga di beberapa titik di Tangerang. Mereka memastikan perayaan Tahun Baru berjalan dengan tertib. Dari aspek lalu lintas, dari keramaian, ini cukup kondusif, ya.
kelihatannya di satu titik sudah bagus. Tadi kami juga dilihat juga di comment centernya juga beberapa titik juga sudah dilaksanakan pemantauan monitoring oleh petugas dan gabungan dari kami, dari kepolisian juga dari Tangsel, kelihatan kondusif. Doa bersama juga digelar di Bangka Selatan. Doa lintas agama hingga penggalangan donasi untuk korban bencana Sumatera digelar di alun-alun Simpang 5 Tobolali. Nah, rangkaian juga dilaksanakan oleh kawan-kawan PDI Bangka Selatan dari tanggal 20 kemarin dan malam puncaknya pada malam hari ini. Dan di malam puncaknya pun saya sangat mengapresiasi kemasan yang dibuat oleh teman-teman ini, yaitu kemasannya adalah dengan doa bersama seluruh lintas agama yang ada di Bangka Selatan. Hasil penggalangan donasi akan segera disalurkan melalui Dinas Sosial Bangka Selatan kepada korban bencana. Tim Liputan iNews melaporkan. Anda kembali di iNews Today, pemirsa. Kawasan Kota Tua Jakarta Barat menjadi destinasi wisata favorit masyarakat untuk menghabiskan libur tahun baru. Ya, hari pertama libur tahun baru diperkirakan total 30.000 pengunjung datang ke Kota Tua. Warga dan wisatawan dari berbagai daerah memadati objek wisata Kota Tua untuk menghabiskan libur tahun baru. Pengunjung berlibur bersama keluarga dan sanak saudara menikmati sejumlah fasilitas di Kota Tua, mulai dari menaiki sepeda hias sambil berkeliling Kota Tua, berfoto, hingga berkunjung ke museum. Selain murah, pengunjung memilih berlibur ke Kota Tua karena bisa jadi wisata edukasi sejarah bagi anak-anak. Kalau saya dari Bekasi, tapi kebetulan nih ngajak ponakan saya dari Jambi. Dia kebetulan lagi liburan di sini. Kepengen banget ngunjungin museum wayang sama lighting art. Jadi saya pikir nggak usah kemana-mana, cukup satu tempat, tapi beberapa destinasi kita capai. Diprediksi selama musim libur, setiap hari ada 30.000 pengunjung datang berkunjung ke Kota Tua. Para pengunjung diimbau untuk menjaga barang bawaan serta mengawasi anak-anak. Dari Jakarta, Stephen Patinama, Dede Rudi, iNews melaporkan. Ya, sementara itu kawasan dunia fantasi Ancol ramai wisatawan dari berbagai daerah. Ya, para wisatawan mengajak keluarga untuk menjajal beragam wahana menarik dan seru. Ribuan wisatawan memadati kawasan Dufan selama libur tahun baru. Pengunjung begitu semangat mencoba berbagai wahana permainan di Dufan, mulai dari wahana ekstrim hingga wahana keluarga. Antrian panjang pun tidak terelakkan, namun hal ini tidak menyurutkan antusiasme wisatawan. Selain wahana permainan, berbagai atraksi khusus dan hiburan live juga disiapkan untuk menambah semarak perayaan Tahun Baru. Di sini, pengunjung bisa bersuah foto sepuasnya di sejumlah spot-spot ikon Dufan. Bu Dwi, kalau boleh tahu kesini sama siapa nih, Bu? Sama karyawan. Karyawan, kalau boleh tahu dari mana nih, Bu? Saya dari Cikamurang. Cikamurang, ini jauh-jauh kesini sengaja memang mau berlibur tahun baru kesini atau gimana? Ya, sengaja buat berlibur. Apa aja nih, Bu, wahana yang udah dinaikin dan gimana suasana di Dufan? Wahana yang udah dinaikin, Biang Lala ya, Istana Boneka, baru itu aja sih. Lonjakan pengunjung Dufan diprediksi akan berlangsung hingga akhir masa libur Nataru. Pihak Dufan pun menambahkan petugas untuk menjaga kelancaran dan keselamatan pengunjung Dufan. Dari Jakarta, Henry Aprila, Muhammad Zulkarnain, dan Ari Setiawan, iNews melaporkan. Ya, untuk mengetahui keramaian pengunjung menjajal Dufan, kita sudah terhubung dengan jurnalis iNews, ada Dilami Aulia. Ya, selamat pagi Dilami. Seperti apa antusiasme pengunjung berlibur di sana? Selamat pagi Syafa, Togi dan juga pemirsa. Antusiasmenya sangat terasa ya, sangat tinggi. Bahkan masyarakat yang tidak hanya dari Jakarta ini sudah datang dari pukul 8 hingga 9 pagi untuk mengantri di gate ya. Nah, kalau untuk jam buka Dufan atau dunia fantasi ini memang dibuka pada pukul 10 pagi. Nah, saya akan menunjukkan dengan juru kamera saya Rama Romadona di mana ini mulai raya, padahal tadi pas
pada tepat pukul 10 ini antriannya sungguh luar biasa panjang sekali. Togi dan juga Syafa ya, masyarakatnya juga kebanyakan adalah keluarga yang membawa anak-anak mereka untuk berlibur di masa momen libur Natal dan juga Tahun Baru 2026 ini. Nah, kalau kita melihat ya tadi di antrian kendaraan di gate masuk Ancol juga kira-kira ada lebih dari 1.000 kendaraan yang melintas, bahkan di parkiran Dunia Fantasi ini juga banyak sekali, sudah mulai penuh nih Togi. Pagi-pagi saja sudah penuh, apalagi nanti siang hari. Banyak wahana yang bisa dinikmati oleh para pengunjung di sini ya. Nah, kita akan coba cari pengunjung kira-kira wahana apa saja sih yang menjadi favorit di sini nih Togi dan juga pemirsa. Coba kita tanya. Halo. Dengan siapa dan dari mana? Tata. Tata dari mana? Dari Tangerang. Dari Tangerang. Kesini sama siapa Tata? Sama itu keluargaku. Kenapa memilih ke Dufan? Dufan kan enak ya Kak, rame tempatnya juga, tempat bermainnya juga banyak, lagi deket juga dari Tangerang. Iya. Permainan atau wahana apa sih yang pengen Tata naiki atau coba? Aku mau nyoba roller coaster sih, Histeria, iya. Tapi takut sih aku gampang deg-degan. Santai aja. Iya, ekstrim di sini, mau nyoba sih sekali. Oke, gimana nih Tata? Kesini dari jam berapa nih tadi dari Tangerang? Aku tadi berangkat dari rumah jam 8. Iya. Sini tadi udah masih ngantri di depan atau seperti apa? Ngantri sih, tapi pas nyampe ke sini nggak lumayan lama kok ngantrinya. Iya. Nah, terima kasih Tata. Nanti kita naik wahana ekstrim bareng ya. Oke, bye-bye Tata. Nah, Togi dan juga Syafa, banyak sekali kalau anak-anak muda ya wahananya memang wahana yang cukup ekstrim seperti kora-kora, ontang-anting juga cukup ekstrim ya. Tapi kalau misalnya yang bawa anak-anak bisa naiknya istana boneka begitu ya, yang melihat boneka-boneka yang lucu-lucu. Jadi kalau ke sini bisa banget Togi dan juga Syafa dimulai dari pukul 10 pagi hingga kalau hari ini pukul 6 sore hari. Nah, kalau tiketnya ini start dari Rp200.000. Namun karena periode yang lumayan libur panjang ini Anda juga bisa mencoba fast track ya untuk pengalaman lebih baik lagi. Kembali ke studio Togi dan juga Syafa. Iya, terima kasih Dilami Aulia langsung dari Dufan Ancol Jakarta dan selamat bertugas kembali. Gimana Togi? Tertarik nyusul ke Dufan nanti? Nanti kita ketemu di sana untuk ini ya, wahana ekstrim karena kita masih Emang muda berani? ya. Berani. Baik, kita informasi menjadi pemirsa. Libur Tahun Baru 2026, Taman Mini Indonesia Indah ramai dipadati oleh pengunjung. Ya, banyak orang tua mengajak buah hatinya untuk bermain di instalasi cahaya warna-warni di area hutan menyala. Selain anjungan Nusantara daerah, sejumlah kegiatan menarik hadir di Taman Mini Indonesia Indah dalam menyambut tahun baru. Salah satunya instalasi lampu di area hutan menyala Dongeng Nusantara. Hutan menyala menjadi salah satu instalasi edukatif. Pengunjung bisa berjalan santai menyusuri jalur yang telah ditata sambil menikmati kisah-kisah rakyat Nusantara yang dihidupkan melalui instalasi kreatif dan tata cahaya artistik. Mulai dari kisah Lutung Kasarung hingga Maling Kundang. Dalam momen libur sekolah dan tahun baru kali ini, banyak orang tua yang mengajak buah hatinya khusus bermain di hutan menyala TMII. Senang banget sih Kak, kan warna-warni nih. Terus kan lihat di sosmed tuh ada yang nih face painting kayak gini tuh tadi nyobain kan ya. Jadi seru banget. Kakak kalau boleh tahu kenapa sih mutusin untuk ngajak anak-anak ke sini gitu? Ya karena ini kan emang temanya buat anak-anak banget nih ya, Nusantara. Terus tadi sama yang lampu di sana, ya itu sih emang cocok buat anak-anak sih. Aktivitas pendukung juga hadir seperti free face painting serta melihat karya glow in the dark yang menambah keseruan suasana wisata malam. Dari Jakarta, Amrina Rida, Adi Supriyatna, iNews melaporkan. Bisa ribuan pengunjung memadati wisata Taman Jati Ombo di Parung Panjang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Ya, antrean pengunjung terjadi di loket pembayaran hingga mengular keluar area parkir. Ribuan pengunjung padati tempat wisata Taman Jati Ombo di Kampung Sadangan, Desa Lumpang, Parung Panjang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Di tempat wisata ini, pengunjung juga bisa menikmati beragam wahana, di antaranya taman bermain anak, kolam renang, mini zoo, tempat untuk bersuah foto, serta pertunjukan menarik lainnya.
Wisata Taman Jati Ombo ini menjadi tempat favorit warga lokal maupun luar daerah. Selain area wisatanya yang luas dan juga teduh karena dikelilingi pohon jati, harga yang ditawarkan untuk berlibur di kawasan wisata ini cukup terjangkau dan bisa puas bersuah foto hingga berbelanja oleh-oleh. Ya bagus sih, bagus juga, banyak permainan anak-anak juga. Terus yang sekarang itu yang ikut permainan apa di sini? Wahana apa yang itu? Oh, saya mah cuman itu apa, foto-foto selfie-selfie, ya. Spot-spot yang bagus. Ya ada tuh banyak di situ. Ini lagi rame ya kan, jadi kan. Dibandingkan dengan hari biasanya, jumlah pengunjung di hari libur tahun baru ini meningkat signifikan. Baik, untuk di high season ini, terutama di tanggal 1 ini memang ada lonjakan pengunjung yang sangat signifikan sekali ya. Ini sampai kurang lebih antara kolam, taman wisata itu kurang lebih hampir 5.000-an. Hadirnya tempat wisata keluarga ini diharapkan dapat menjadi alternatif tempat hiburan baru bagi wisatawan lokal maupun luar daerah mengisi waktu berlibur bersama keluarga. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Iwan Setiawan, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, Kebun Binatang Surabaya, Jawa Timur membeludak. Ya, puluhan ribu pengunjung antusias mengunjungi KBS karena banyak aktivitas yang bisa dilakukan. Mengisi libur tahun baru 2026 sebanyak 50.000 wisatawan mendatangi Kebun Binatang Surabaya, Jawa Timur. Selain melihat berbagai jenis binatang, pengunjung juga bisa memilih kegiatan lainnya. Salah satunya seperti memberikan makanan kepada binatang tertentu. Memberi pakan jerapah menjadi salah satu favorit para wisatawan. Dengan biaya Rp100.000 per keluarga, wisatawan mendapatkan 1 keranjang sayuran untuk memberi makan 2 ekor jerapah secara langsung dan dekat. Kan sampai 20.000 pengunjung sampai jam 11 tadi. Kami berharap bisa mencapai target ya hari ini untuk jumlah pengunjungnya. Untuk hari ini kita targetnya minimal harus 50.000 pengunjung. Setiap tahun baru tanggal 1 Januari adalah puncak dari pengunjung. Selain jerapah, gajah, terus kemudian rusa, ada lagi yang baru yaitu feeding singa. Feeding singa kita persembahkan pada para pengunjung yang terbaru untuk membuka adrenalin kita. Selain wisata satwa, Kebun Binatang Surabaya juga terdapat lorong bawah tanah berhias video mapping tentang satwa. Lokasi ini menjadi tempat swafoto wisatawan. Lorong bawah tanah menghubungkan Kebun Binatang Surabaya dengan Terminal Intermodal Joyoboyo sepanjang 172 meter. Dari Surabaya, Jawa Timur, Hari Tambayong, iNews melaporkan. Ya, kalau tadi berwisata melihat aneka satwa ya. Dan di Taman Pintar Yogyakarta, pengunjung khususnya anak-anak bisa berlibur sambil berbelajar. Ya, selama libur tahun baru, wisata wahana edukasi ini masih dipadati pengunjung. Kemudian bisa lokasi Taman Pintar Yogyakarta tak jauh dari kawasan titik 0 km, diisi dengan berbagai wahana permainan dan alat peraga sains. Wisata ini pun menjadi favorit bagi keluarga karena selain bermain, anak-anak dapat melihat dan mencoba langsung berbagai media belajar. Pengelola mencatat jumlah kunjungan meningkat tajam hingga mencapai 5.000 kunjungan per hari. Meski kondisi cukup padat, para wisatawan mengaku tetap antusias menikmati momen liburan mereka. Putih telur, kemudian bisa Ya, untuk mengetahui informasi terkini sudah ada rekan kami Gali Wisma di Taman Pintar Yogyakarta. Ya, selamat pagi Gali. Wahana apa saja nih yang diminati anak-anak habiskan libur tahun baru di sana? Baik, terima kasih Toki dan juga Safa. Ya, memang ini di hari libur terakhir masa liburan ini kawasan Yogyakarta masih banyak sekali wisatawan yang berdatangan. Dan saat ini, siang ini saya berada di Taman Pintar Kota Yogyakarta, di mana favorit bagi keluarga ataupun orang tua yang berlibur ke Kota Jogja membawa anak-anaknya. Dan memang di lokasi Taman Pintar sekali ini banyak sekali
ada ratusan wahana ya, dan juga ada ribuan banyak sekali alat peraga gitu yang bisa dimainkan. Jadi anak-anak ini bisa bermain, juga bisa berbelanja. Saya akan laporkan secara langsung terkait situasi saya berada di wahana listrik gitu ya. Jadi banyak sekali contoh-contoh alat peraga gitu yang bisa dimainkan anak-anak di sini. Akan saya perlihatkan. Nah, ini juga ada juga beberapa media pelajaran dengan interaksi secara langsung. Dan yang paling menarik adalah di sisi sebelah sini, Topi dan juga Yasmin. Jadi ini ada buah bola seperti. Jadi ketika anak memegang bola ini, biasanya nanti rambutnya itu akan seperti naik seperti itu. Itu menjadi favorit dan sangat asik sekali dimainkan atau dicoba oleh anak-anak. Selain itu juga tadi saya bisa gambarkan itu ya, ketika anak-anak atau keluarga masuk di area Taman Pintar ini, ketika masuk setelah loket itu biasanya langsung disuguhkan oleh akuarium besar itu yang isinya banyak sekali ikan-ikan, kemudian masuk lagi itu biasanya adalah di zona reptil atau di mana di situ banyak sekali zona reptil ataupun zona jurassic yang di mana itu ada 2-3 peraga atau seperti dinosaurus seperti itu yang bisa bergerak. Jadi sangat menarik sekali untuk anak-anak sehingga bisa belajar bagaimana juga belajar matematika, belajar sains ataupun belajar tentang dunia masa lampau di mana banyak sekali hewan-hewan purbakala yang juga ada di Taman Pintar ini seperti itu. Topi dan juga Syafa. Ya, Galih, berapa harga tiket untuk masuk ke Taman Pintar dan wahana ini dibuka sampai pukul berapa? Ya, harganya ini cukup terjangkau dan untuk di masa libur Nataru ini memang di Taman Pintar ini bukanya lebih lama. Jadi 7:30 itu buka hingga pukul 4:30 yang biasanya pukul 5 itu sudah pukul 5 sore itu sudah tutup. Khusus di momen Nataru ini dibuka lebih lama setengah jam sehingga anak-anak ini atau keluarga bisa bermain lebih lama lagi di Taman Pintar ini. Dan area Taman Pintar ini juga sangat strategis gitu. Topi dan juga Syafa, karena memang di lokasi Taman Pintar ini berdekatan sekali dengan lokasi titik 0 km, kemudian juga di dekat sekali dengan Pasar Beringharjo atau juga dekat sekali dengan benteng tersebut, sehingga di area ini banyak sekali objek lain yang juga bisa dikunjungi oleh keluarga yang berlibur di momen Nataru ini seperti Topi dan juga Syafa. Baik, terima kasih Galih atas informasinya, melaporkan langsung dari Taman Pintar, Yogyakarta. Selamat bertugas kembali. Ya, di masa libur panjang tahun baru, Pulau Dewata Bali masih menjadi tujuan favorit. Ya, sejumlah wisatawan memadati kawasan Ulun Danu Tabanan Bali dengan peningkatan kunjungan mencapai 50%. Destinasi tujuan wisata Pura Ulun Danu masih jadi favorit wisatawan saat musim liburan tahun baru kali ini. Terletak tepi danau beratan Bedugul Bali, dengan udara yang sejuk memang jadi salah satu lokasi yang wajib dikunjungi. Berlokasi di Desa Candi Kuning, Baturiti, Tabanan, Bali, kawasan ini memiliki daya tarik karena dikelilingi danau dan perbukitan. Para wisatawan baik domestik maupun mancanegara pun memanfaatkan dengan bersuah foto. Bagi saya wisata di Bali tempatnya semua bagus, ya, semua bagus, terjaga, teratur, walaupun agak ramai tapi ya yang penting kalau kita lihat kondisi tempat ini cantik. Sama juga kalau pergi ke Tanah Lot, ke Uluwatu, semuanya terjaga. Kunjungan wisatawan di kawasan Pura Ulun Danu saat libur Nataru naik 50%, rata-rata mencapai 2.400 hingga 3.000 pengunjung per harinya. Untuk mengunjungi kawasan ini, wisatawan lokal cukup membayar tiket Rp40.000 di hari biasa dan Rp50.000 untuk akhir pekan dan libur nasional. Sementara Rp75.000 untuk wisatawan asing. Dari Tabanan, Bali, Indira Ari, iNews melaporkan. Kita beralih ke berita mancanegara, pemirsa. Puluhan ribu orang berkumpul di jembatan Galata di Turki. Aksi mereka mengibarkan bendera tersebut untuk menunjukkan dukungannya kepada Palestina. Puluhan ribu orang berkumpul di jembatan Galata yang ikonik di Istanbul untuk pawai solidaritas sebagai dukungan untuk Palestina.
Acara ini diselenggarakan oleh Aliansi Kemanusiaan dan Platform Kehendak Nasional pada hari pertama tahun baru. Kerumunan orang melambaikan bendera Palestina dan Turki, serta sebuah spanduk besar bertuliskan "Keadilan untuk Gaza, Nurani untuk Dunia" dalam bahasa Inggris dan Turki. Pawai tersebut diikuti oleh lebih dari 400 organisasi sipil dengan slogan "Kami tidak akan menyerah, kami tidak akan tinggal diam, dan kami tidak akan melupakan Palestina." Sebelumnya, para peserta melaksanakan sholat subuh di masjid-masjid terkenal di Istanbul, termasuk Hagia Sophia, hingga melanjutkan aksi menuju jembatan Galata. Bisa puluhan warga Swaida berkumpul di sebuah lapangan dengan membawa foto anggota keluarga mereka. Aksi ini mereka lakukan untuk mengenang anggota keluarga yang menjadi korban dalam bentrokan beberapa waktu lalu. Puluhan warga dari Provinsi Suwaida di Suriah Selatan berkumpul pada hari Rabu di lapangan Al-Tursan untuk memperingati peristiwa mematikan beberapa waktu yang lalu. Suasana duka pun menyelimuti lapangan Al-Tursan seiring keluarga korban dan warga setempat membawa foto-foto orang yang tewas dan menyalakan lilin untuk mengenang mereka. Pada bulan Juli terjadi bentrokan antara suku Druze, suku Baduy, dan pasukan pemerintah. Bentrokan menyebabkan hampir 2.000 orang tewas sebelum sejumlah kesepakatan gencatan senjata tercapai. Pemerintah transisi Suriah berjanji untuk menyelidiki dan meminta pertanggungjawaban kepada pihak yang bertanggung jawab. Ahmad Al-Sara diangkat sebagai presiden transisi tahun lalu setelah pengambil alihan kekuasaan di negara itu pada Desember 2024 dan berjanji untuk membentuk pemerintahan inklusif. Namun serangan terhadap kelompok minoritas dilaporkan terjadi termasuk di Suwaida dan terhadap kaum Alawite di wilayah pesisir. Bisa Zohran Mamdani, wali kota New York, terpilih dilantik di stasiun kereta bawah tanah bekas balai kota yang bersejarah. Ya, Zohran Mamdani menjadi wali kota Muslim pertama di New York. Please repeat after me. Ya, Mamdani mengucapkan sumpah tidak lama setelah hitungan mundur tahun baru mencapai tengah malam. Upacara pengambilan sumpah dipimpin oleh Jaksa Agung New York, Letitia James. Mamdani meletakkan tangannya di atas Al-Quran, kemudian ia menandatangani buku registrasi resmi yang diserahkan oleh Panitera Kota New York. Mamdani diketahui sosialis demokrat dan wali kota Muslim pertama New York setelah memenangkan lebih dari 50% suara. Dengan berkampanye berisi janji-janji reformasi sosial, salah satunya yaitu perjalanan bus gratis, penitipan anak yang terjangkau, toko kelontong yang dikelola kota, dan Wi-Fi universal. Raise your right hand. I Zohran Kwame Mamdani. Ya, congratulations ya buat sahabat saya Mamdani ya, akhirnya terpilih menjadi wali kota New York. Dulu waktu saya kuliah di New York, jadi memang kita main bareng dulu, kita main gundu bareng gitu. Semoga janji-janjinya bisa terwujud semua gitu ya. Amin, amin. Congratulations Mamdani. Baik, informasi selanjutnya jika biasanya dirayakan dengan pesta kembang api, di Kolombia tahun baru dirayakan dengan membakar sebuah boneka kardus yang mencerminkan tokoh yang dianggap kontroversial. Ya, bukan sebagai ujaran kebencian, tradisi ini merupakan bentuk refleksi. Kolombia menutup tahun 2025 dengan tradisi pembakaran tahun-tahun lama. Tradisi ini populer dengan membakar boneka kardus yang mewakili peristiwa dan tokoh yang dianggap kontroversial atau kacau dalam beberapa bulan terakhir, menggabungkan kreativitas dan satire. Pada malam 31 Desember, warga Cali di Kolombia meluncurkan kembang api dan membakar boneka-boneka diiringi musik dan sorak-sorai di jalanan. Tahun ini, tokoh-tokoh yang paling menarik perhatian adalah Presiden Gustavo Petro dari Kolombia, Donald Trump dari Amerika Serikat, dan Nicolas Maduro dari Venezuela. Selain tokoh politik, juga terdapat representasi masalah sosial seperti krisis ekonomi dan situasi sehari-hari yang menandai suatu kota atau negara dalam banyak kasus. Manekin tersebut menyertakan pesan yang ditulis baik berupa ucapan selamat tahun baru maupun kritik yang diungkapkan dengan nada ironis.
Tradisi ini bukan bertujuan untuk menyebarkan kebencian, melainkan berfungsi sebagai bentuk simbolis refleksi atas tahun yang akan berakhir. Tradisi ini merupakan bagian dari warisan budaya dan populer yang dirayakan di berbagai wilayah Amerika Latin seperti Kolombia, Ekuador, dan bahkan Argentina yang terkait dengan ritual penyucian, kritik sosial, dan pembaruan energi. Ya, lain lagi tradisi Tahun Baru di Buenos Aires, pemirsa, di mana warga membuat patung karakter untuk dibakar. Ya, tradisi setiap Tahun Baru ini nantinya akan memperebutkan hadiah baik bagi desain terbaik. Warga La Plata, Provinsi Buenos Aires merayakan awal tahun baru dengan membakar patung-patung besar dari kertas bubur. Patung-patung dibentuk menyerupai tokoh film dan animasi yang terkenal termasuk Avatar atau Lilo & Stitch. Warga setempat memulai tahun baru dengan membuat beberapa boneka yang disebut Momo, sesuai tradisi mereka dan membakarnya. Puluhan Momo ini dibakar dalam acara yang berlangsung setiap tahun pada jam terakhir tahun. Nantinya para pembuat Momo ini memperebutkan hadiah dari pemerintah kota bagi gelar desain terbaik. Bisa pertunjukan spektakuler digelar di Uni Emirat Arab menjelang Tahun Baru 2026. Di antara pertunjukan drone dengan armada terbesar yang mencetak rekor dunia Guinness. Dan informasi ini sekaligus menutup jumpa kita di iNews Today edisi hari ini. Temukan informasi-informasi terbaru lainnya di www.inews.id. Dan cuplikan tayangan berita iNews dapat Anda saksikan di kanal YouTube @officialinews. Setelah ini Anda bisa langsung menyaksikan iNews Siang bersama rekan kami Reza Siregar dan Arlista Hadi. Saya Syafaati Suryo. Dan saya Togi Sinaga. Pamit undur diri. Have a great day. Bye-bye. Festival Sheikh Zayed di kawasan Al-Watba, Abu Dhabi menandai tahun baru dengan perayaan besar-besaran. Pertunjukan cahaya, kembang api, dan drone yang spektakuler menarik banyak pengunjung. Pertunjukan visual yang rumit ditampilkan dalam perayaan ini termasuk pertunjukan drone yang menggambarkan mendiang Presiden pendiri UEA, Sheikh Zayed bin Sultan Al Nahyan, dan pemimpin negara saat ini, Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan. 6.500 drone membentuk 9 formasi udara 3D raksasa lainnya menjadi armada terbesar yang pernah digunakan untuk suatu pertunjukan tahun baru selama 20 menit. Selain itu, pertunjukan kembang api juga digelar selama 62 menit yang bertujuan untuk memecahkan 5 rekor dunia Guinness.